waktunya di channel iTechno Ranger guys, channel kesayangan kalian yang selalu membahas seputar dunia perservisan guys, servis laptop, PC dan juga rakit-merakit laptop dan PC, rakit-merakit laptop lagi, sorry guys, rakit-merakit PC maksudnya guys. Oke guys, jadi di depan gua saat ini udah ada Asus TUF Gaming B450 Plus gaming motherboard dari Asus guys. Jadi ini motherboard seri termurahnya dari Asus, yaitu seri TUF Gaming yang udah support dengan AMD Ryzen guys. Jadi ini gue kebetulan lagi dapat servisan dari salah satu viewer gue di YouTube, viewer dan juga sekaligus follower gue di Instagram, namanya Mas Moses. Iya, jadi kebetulan PC-nya ini kendalanya dia mati total. Nah, kemarin waktu di textingnya gue bilang itu karena thermal paste-nya, tapi ternyata setelah gue cek, gue ganti thermal paste, ternyata dia nggak mau hidup guys. Jadi posisinya mati. Nah, alhasil kecurigaan gue tuh berlanjut ketika gue coba pakai power supply gue. Awalnya gue kira power supply dia nggak agak sedikit ngaco ya. Jadi gue ganti pakai power supply gue dan ternyata power supply-nya nggak jalan di motherboard dia, dan gue coba pakai power supply dia di motherboard gue, ternyata motherboard gue malah jalan pakai power supply dia. Jadi alhasil kecurigaan gue adalah motherboardnya rusak guys. Jadi alhasil orangnya minta gue untuk coba nyervisin. Gimana? Gue saranin untuk jangan diservis, ganti chipset, tapi gue bilang coba klaim garansi. Kalau memang belum 2 tahun, dan kata dia agak ribet, jadi mau nggak mau akhirnya dia putusin untuk beli motherboard baru guys. Jadi di sini udah ada yang dia pilih adalah dia minta gue rekomendasiin ke dia motherboard yang bagus apa, dan gue rekomendasiin ke dia dari produk Asus yaitu TUF Gaming. Ya berharap sih gue di endorse sama Asus ke depannya. Cuma ya ini sedikit kode keras, siapa tahu Asus nonton kan. Nah, gue kebetulan ini bukan di endorse ya, tapi ini kebetulan orang beli, jadi orangnya beli di Enter Komputer, nggak tahu di Enter Komputer apa di mana gitu ya, dia beli, dan inilah barangnya Asus TUF Gaming. Dan sebelum kita pasang ke PC-nya dan sebelum kita rapi-rapiin dan kita tes semuanya, ayo kita unboxing dulu guys. Jadi ini kotaknya kurang lebih kayak gini. Dia ada tulisan TUF Gaming guys, dan di sini udah ada tulisannya by PT Sempurna Utama. Ini udah support Asus Aurasync ya, dan dia ada tulisannya TUF B450 Plus Gaming motherboard. Dari sini ada tulisannya AMD socket AM4 B450, ada logo Ryzen AMD-nya, dan juga ada DTS custom-nya. Udah support sama DTS custom ya, dan juga ada HDMI-nya plus VR ready. Nah, udah gitu spesifikasi lengkapnya dia ada di belakang guys. Nah, kalau kita lihat apa? Oke guys, jadi kita lanjut ya. Jadi di sini dia udah ada spesifikasi lengkapnya, dia ada CPU-nya. Di sini supportnya AM4 socket for AMD Ryzen 2nd generation Ryzen with Radeon Vega graphic atau Athlon with Radeon Vega graphic plus atau Ryzen first generation processor. Jadi dia udah support ya. Dia chipsetnya di sini dia pakai AMD B450 chipset. Udah gitu memorinya dia pakainya 4DIMM Max 64GB DDR4 3466 overclock. Atau bisa juga di 3200 overclock, atau di 3000 overclock, atau di 2800 overclock, atau di 266 2400 2133 MHz overclock, kurang gitu ya. Nah, expansion slotnya di sini ada satu buah PCI Express 3,0 sama atau 2,0 kali 16 slot, satu kali PCI Express 2,0 kali 1 S slot max add 4 mode. Nih gua nggak tahu ya apa ya. Terus udah gitu 3 kali PCI Express 2.0 kali 1 slot. Maksudnya 1 slot ya, kurang lebih gitu. Udah gitu VGA-nya dia integrated graphic in AMD Ryzen with Radeon Vega graphic or Athlon with Radeon Vega graphic processor. Multi VGA output support HDMI DVI-D port. Storage-nya dia di sini dia bisa pakai M2 socket 3 with M key type 2242 2260 atau 2280 atau per 22110 PCI 3.0 ya. Udah gitu
storage device support ya. Udah gitu dia ada 6 serial ATA 6,6.0 GB konektor. Nah, kurang lebih itu. Udah gitu networknya dia pakai Realtek 8111 gigabit LAN controller. Udah gitu audionya dia pakai Realtek juga ALC 887 VD2 8 channel high definition audio codec, kurang lebih itu. Untuk USB-nya dia ada 2 kali USB 3.1 generation 2 dan juga 5 kali USB 3.1 generation 1, dua port ya. Dan gitu 6 USB port 2.1 port ya. Kurang lebih gitu. Dia lengkap udah USB-nya. Udah gitu nih seperti yang kalian lihat nih. Di sini udah ada TUF Gaming Audio, udah lengkap, dan seperti yang gue bilang tadi nih ada Aura Sync. Nah, ada Aura Sync-nya. Dan di sini dia udah ada dilengkapin juga dengan TUF CMOS, TUF MOS-nya, TUF Cap-nya, TUF Choke-nya. Nah, itu gue nggak ngerti ya apa ya. Nah, kurang lebih gini. Kalau kalian penasaran wujudnya kayak apa, nah kurang lebih kayak gini nih gambarnya. Nah, yuk kita unboxing yuk. Oke, guys. Nah, biar gampang, gue bakal giniin, guys. Yuk, kita lihat kelengkapannya. Oke, guys. Nah, ini kotaknya kita buka. Tada. Oke. Yang pertama yang di sini yang gue dapat jelas si motherboardnya. Nah, ini motherboardnya, guys. Asus TUF Gaming dari seri AMD. Nah, di sini ada logo si Asus Gaming, Asus TUF-nya. Nah, ini motherboardnya kita pisah dulu biar gak ini. Kita pisah di sini. And then, nah di sini kita lihat deh dari segi dusnya dia cukup elegan ya, cukup elegan. Dilengkapin juga. Yang lu dapet berikutnya adalah kabel hard disk. Ini udah selalu di setiap motherboard selalu ada. Terus ini port belakangnya untuk penutupnya, pelindungnya. And then ada bautnya. Nih dilengkapin baut. Plus ada ini, guys. Ada sertifikat reliable-nya dari Asus TUF B450 Plus Gaming Motherboard. Nah, ini sertifikatnya ada, CD-nya, CD drivernya. And then lu dapat stiker TUF Gaming-nya, guys. Tuh, lihat tuh, dapat stikernya. Udah gitu. Nah, ini buku panduannya. Kurang lebih kayak gini, guys, buku panduannya. Nah, di sini dia udah support berapa bahasa ya? Coba ntar gue lihat dulu. Banyak, guys. Ada bahasa Inggris, bahasa banyak loh bahasanya. Wah, gue baru pertama megang buku panduan Asus ya, jadi agak, apalagi AMD. Baru pertama kali, guys. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kalian bingung-bingung kan, nah ini gue bakal pasang. Semoga nggak ini ya, nggak ngaco, nggak blekok gitu ya pasangnya ya. Oke, guys. Jadi nah kurang lebih gitu, guys ya. Kita masukin lagi karena sekarang gue mau bongkar si prosesornya dan kita pasang ke ininya. Jadi kali ini kerjanya cuma bongkar-bongkar aja. Besok tinggal rapihin, masukin kabel power supply, rapihin casing. Udah gitu lusanya kita tes. Nggak lusa sih, besoknya juga langsung kita tes sih. Oke, kita tutup dulu ya. Nah, yang ininya kita biarin dulu. Kita masukin dulu di sini. Oke, ini dia motherboard lamanya. Ayo kita bongkar si prosesornya dan kita pengen ambil si ininya. Si prosesornya dari motherboard. Kita buka dulu bautnya satu-satu. Ini amat disayangkan sih. Ini dia udah pakai produk MSI, tapi ternyata MSI-nya agak sedikit jelek. Ternyata saudara-saudara, kalau pas posisi ininya, nah kita lepasin dulu. Oke, sip. Ya, ini
ini gua nggak tahu kenapa bisa sampai mati, jadi kita lepas dulu. Nah, oke, kita ambil dulu si prosesornya. Ya, sip. Oke. Ya, ini Ryzen-nya, guys. Nah, sebelumnya kita pisahin dulu. Kita ambil tisu ya. Ini, guys. Kita bersihin dulu dari pastanya. Oke. Jadi ini AMD-nya Ryzen 5 ya. Jadi kita pisahin dulu prosesornya. Yuk, kita pindahin dulu. Gue baru pertama megang motherboard ini, jadi agak sedikit ini ya. Nah, ini motherboardnya kurang lebih. Yuk kita buka. Nah, sebelumnya kita lihat buku panduannya dulu ya. Gue belum pernah masang ini, jadi agak sedikit ini ya, takut-takut. Nah, ini ada buku petunjuknya. Petunjuk manual pemasangannya. Oke, kita baca dulu. Sorry ya agak berisik, itu anjing gua lagi berantem guys, lagi berantem, jadi sorry kalau agak berisik guys. Oke guys, jadi ini buku manualnya kita taruh dulu, si Asus staffnya. Nah, terus kita ambil prosesornya dan iya, oke, jadi gini. Oke. Itu begitu. Endapannya ya begini. Oke, jadi udah benar. Kita tinggal klep. Coba kita lihat lagi ya. Benar gak? Ya benar. Ini tanda panahnya. Oke, pasangnya hati-hati. Oke, kita kunci. Sip. Ya, kita buka dulu. Nggak bisa, kayaknya lu harus pakai bal. Kita buka dulu penyangga ininya. Oke.
Kita buka dulu penyangga dari Asusnya. Oke. Sip. Oke, sip. Oke, kalau udah kita ambil. Nah, ini kebetulan yang dia pilih pendinginnya dari Gamax 400 Deep Cool ya. Dia ini versi 2 yang warna biru. Jadi kita buka. Terus kita pisahin dulu. Sorry guys, videonya agak sedikit ini. Oke. Ini gua pause dulu ya.